tidak adil. Raja seharusnya tidak membuat permaisuri utamanya menunggu sepanjang malam. Dia seharusnya datang padamu, Yang Mulia. Apakah kamu gosok garam di lukaku? Lelaki kurang ajar, keluar kau dari sini! Tidak perlu melakukan semua ini, Yang Mulia. Tapi ini harus, Rukaya. Karena aku tidak mungkin berani menghadapimu saat kau marah. Jadi biarkan aku menuangkan air dingin padamu supaya kau tenang. Oh ya, ngomong-ngomong, apa kau marah? Karena aku tidak bersamamu semalam? Kau marah karena aku bersama Joda semalam? Aku tidak peduli di mana kau menghabiskan malam. Aku marah karena kau seharusnya bersamaku. Tapi seseorang merampas aku. Aku tidak akan mengalah jika ada yang mencoba merampas aku. Tidak akan ada yang bisa melakukannya. Karena aku di sini adalah permaisuri pertama. Tidak ada yang boleh merampas apapun dariku. Dan aku memutuskan untuk pergi ke Joda. Seharusnya kau memberitahu aku waktu itu. Jadi aku tidak akan menunggumu. Ada yang terlihat cemburu. Benar begitu? Apa kau berpikir Joda telah mengambil tempatmu dalam hidupku? Itu tidak mungkin, Yang Mulia. Joda juga tidak memiliki keberanian ataupun kekuatan untuk mengambil tempatku. Dari sisimu, Yang Mulia. Jika kau memiliki kepercayaan diri, kenapa kau marah, Rukaya? Itu adalah perasaanku. Mengapa aku harus memberitahumu tentang hal itu? Kau memberitahuku mengapa kau menghabiskan malam dengan Joda. Kenapa aku harus memberitahumu tentang hal itu? Baik. Jangan beritahu aku. Aku bahkan tidak ingin tahu sama sekali. Wanita benar-benar aneh. Kau ingin tahu tapi kau tidak katakan. Jika kau tidak membutuhkan bantuan, kau mungkin menuangkan air dingin pada dirimu dan akan membantumu menenangkan diri dan menenangkan kecemburuanmu juga. Yang Mulia, aku tidak peduli jika kau tetap bersama Joda atau tidak. Tapi aku tidak suka jika kau menyembunyikan sesuatu dariku. Itulah salah satu cara suamiku Samsudin menyelamatkan hidup Kaisar Humayun. Yang aku lihat, kau dan juga Samsudin selalu setia pada kerajaan Mughal. Tentu saja, dan kami akan melakukannya hingga kami menghirup nafas terakhir kami bersama. Keluarga Mughal telah memberi kami begitu banyak rasa hormat. Sejujurnya, seseorang dapat mengorbankan hidup seseorang untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Javeda, kenapa kesini? Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan dan sudah aku simpan beberapa hari. Aku boleh bertanya kan? Ya, silahkan. Kau menulis sebuah buku terakhir tentang Raja Humayun kan? Berapa lama waktu yang kau butuhkan menyelesaikannya? Kenapa? Sebenarnya kau tetap bersama Joda atau tidak? Tapi aku tidak suka jika kau menyembunyikan sesuatu dariku. Itulah salah satu cara suamiku Samsudin menyelamatkan hidup Kaisar Humayun. Yang aku lihat, kau dan juga Samsudin selalu setia pada kerajaan Mughal. Tentu saja, dan kami akan melakukannya hingga kami menghirup nafas terakhir kami bersama. Keluarga Mughal telah memberi kami begitu banyak rasa hormat. Sejujurnya, seseorang dapat mengorbankan hidup seseorang untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Javeda, kenapa kesini? Sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan dan sudah aku simpan beberapa hari. Aku boleh bertanya kan? Ya, silahkan. Kau menulis sebuah buku terakhir tentang Raja Humayun kan? Berapa lama waktu yang kau butuhkan menyelesaikannya? Kenapa? Sebenarnya, aku ingin kau untuk menulis sebuah buku untukku. Buku tentang Mahamangga. Itu cerita tentang ibu mertuaku. Iya Javeda, kau benar. Maham Angga sudah mencapai banyak hal di dalam hidupnya. Kita semua sudah tahu apa yang dilakukannya untuk Jalal. Tapi hanya beberapa cerita yang aku tahu. Itu adalah cerita yang menarik. Orang-orang pasti akan menyukai cerita itu.
Dan aku yakin buku itu nantinya pasti akan laris untuk dijual di pasaran. Dan itu akan menjadi buku paling populer. Tentu saja, dan orang-orang menyukaimu bersama dengan Mahamangga. Tentu saja, Jeji Angga. Aku dan ibu mertuaku seperti dua sisi mata uang yang sama. Kami tidak dapat dipisahkan. Itu sebabnya aku datang ke sini. Kau akan menulisnya kan? Ya, tentu saja. Kami akan memikirkan saranmu itu, Nak. Aku akan memohon darimu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Javeda itu begitu polos. Benar sekali. Moti, apa yang kau lakukan? Lebih lembut sedikit, kau menyakitiku. Aku tidak bisa menahannya, Joda. Rambutmu kusut. Ya, aku kan duduk di luar sepanjang malam, sementara angin bertiup. Sebenarnya yang kau lakukan berbicara sepanjang malam atau bermain dengan rambutmu. Makanya jadi kusut. Moti, apa kau tidak menyadari bahwa kau terlalu banyak bicara hari ini? Tidak, Joda. Aku berpikir bahwa kau tetap bersama-sama untuk waktu yang lama. Dan Yang Mulia Raja pasti membahas sesuatu yang penting denganmu. Tidak ada hal penting yang kami bahas. Kami hanya sibuk bicara dan tidak menyadari waktu, itu saja. Sisir rambutku. Baiklah. Itu tidak penting, namun kalian berbicara satu sama lain sepanjang malam. Dan itu berarti pembicaraannya pasti menyenangkan. Apa masalahnya? Sahabatku menikmati hidupnya dan dia menikmati memasak. Dia juga menikmati menyajikan makanan, lalu dia mengerjakan semuanya. Apa itu menyenangkan? Lepaskan aku. Dengar, sebelum kau salah paham lebih jauh, biar aku jelaskan apa alasanku. Aku akui aku memang bersikap lembut pada Yang Mulia. Tapi aku punya alasan di balik ini. Aku hanya mengungkapkan rasa... Hormat Yang Mulia Raja, Tuan Samsudin Atkah ingin bertemu dengan Anda. Biarkan dia masuk. Salam Yang Mulia. Aku ingin membahas sesuatu yang penting dengan Anda. Pergilah. Katakan padaku. Yang Mulia, beberapa imam merencanakan konspirasi terhadapmu. Mereka telah memfitnahmu di antara orang-orang. Siapa orang-orang itu? Mereka beberapa dari orang itu yang menciptakan keributan setelah Anda pergi ke kuil ini. Mereka orang-orang keagamaan dan rakyat mendengarkan mereka. Memang itu tidak baik untuk kerajaan. Bahkan Anda mungkin menyebut ini sebagai sebuah pemberontakan. Namun hal ini terkait dengan agama. Jadi kita tidak bisa mengambil tindakan langsung. Tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan, Yang Mulia. Adgahkan, beritahukan imam ini bahwa aku ingin bertemu dengan mereka segera. Ada apa, Rahim? Kenapa kau duduk di sini sendirian? Aku marah padamu. Kau janji membacakan sebuah cerita. Aku pergi menemuimu tadi malam. Tapi ternyata kau tidak ada di dalam istanamu. Ya, kau benar. Aku orang penting, tapi aku juga seorang wanita biasa. Aku punya beberapa pekerjaan penting. Baiklah, tolong maafkan aku karena belum membacakan cerita untukmu sampai sekarang. Salam Yang Mulia. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam. Setiap kesalahan tidak bisa dimaafkan. Kau bertemu Joda setelah sekian lama dan mengajarkannya bait-bait Syahnameh. Jadi berarti dia harus meninggalkan semua pekerjaannya selama ini, benar? Iya, aku tidak berpikir begitu. Kau dengar itu, Ibu? Iya, aku mendengarnya. Jadi aku akan memperbaiki kesalahanku dan menceritakan sebuah kisah malam ini. Ayo sana, pasti Ratu Salimah sudah menunggumu.
Baiklah, aku undur diri darimu. Muti, di mana gelang kakiku? Apa kau melihat gelang kakiku? Apakah ini milikmu? Gelang adalah perhiasan kaki. Letakkan kakimu di depan. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu tersandung. Ayo. Jangan, Yang Mulia. Kami tidak membiarkan suami menyentuh kaki istri mereka, karena itu dianggap dosa. Aku hanya ingin memastikan jika gelang kaki ini adalah sepasang salah satu dari kepunyaanmu yang saat itu hilang di Amer. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ini adalah kebiasaan lamamu. Bukankah kau telah kehilangan gelang kaki saat menerangi lampu di danau dan saat itu kau pasti mencarinya tapi tidak bisa menemukannya? Oh, jadi begitu. Sekarang aku mengerti. Aku tidak tahu jika aku sangat sering kehilangan gelang kaki atau tidak. Tapi kelihatannya kau cukup sering mencuri gelang kaki ya? Kesimpulanku kau mencuri gelang kaki itu juga, iya kan? Itu pendapat yang berbeda. Aku menemukan gelang kaki itu, lalu kemudian gelang itu kuambil. Kau boleh menganggap ini pencurian, tapi saat aku lihat gelang kaki ini mengingatkan aku kejadian itu. Dengar. Bantu dia dengan gelang kaki ini. Dengar, Joda. Jika kau ingin gelang kaki lamamu, tolong biarkan aku tahu. Karena aku masih memilikinya di tanganku. Jadi Yang Mulia Raja telah mencuri gelang kakiku yang hilang itu. Salam Ratu Joda. Salam. Katakan sesuatu padaku. Aku merasa heran kenapa Yang Mulia Raja terlalu murah hati denganmu. Dan aku juga bingung kenapa dia menghadiahkan benteng Ratanpur untuk adikmu. Dan dia membiarkanmu memutuskan tentang mengubah agamamu. Entah Yang Mulia Raja mengetahui itu, atau kau memang melakukannya, Syarifudin. Aku tahu kau telah mengenal Yang Mulia Raja dalam jangka waktu lebih lama dari aku. Aku harus memujimu untuk ini, Ratu Joda. Kau berbicara kebenaran tetapi tidak terdengar pahit. Aku tidak bisa menahannya, aku tidak berdaya. Seandainya kau tidak menjadi adik ipar suamiku, melihatmu setelah mengetahui kebenaran benar-benar membuatku sangat marah. Sebenarnya, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kebenaran antara kau dan Adam Khan. Aku sedang bicara mengenai konspirasi yang kalian berdua rencanakan. Hari ini ulang tahunmu. Di belakang Amer, kita merayakan ulang tahunmu dengan cara yang besar-besaran. Iya, tapi ini kan di Agra, bukan di Amer. Jadi ini ulang tahun Ratu Joda. Apa yang ingin kau katakan? Baiklah, kau telah berbohong kepada mertua Sukanya menggunakan nama Yang Mulia Raja. Aku mendengarmu mengatakan hal ini kepada Adam Khan malam itu. Mungkin kau tidak sadar. Aku memasuki ruanganmu berpakaian sebagai pelayan. Kau tahu sendiri kan bahwa iparnya dan pemimpinnya bisa berbohong kepadanya. Aku tidak mengatakan apapun demi Baksi Bani. Dia ingin kau tetap hidup secara hidup. Jika tidak, kau sudah tidak ada lagi di tempat ini. Kau
tidak akan bisa lagi bicara padaku atau untuk menghalangi jalanku. Sekarang biarkan aku pergi. Aku punya urusan lain. Perhatian semuanya. Semua dimohon untuk berdiri. Raja Hindustan, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Aku mengerti kau memiliki keluhan terhadapku. Itu jelas, Yang Mulia. Anda akan menentang keputusan agama. Anda terlalu tertarik dengan agama lain. Tidak baik untuk Islam. Tugas keagamaan Anda harus berada di atas tugas kerajaan. Jadi adalah tugas Anda untuk berkonsentrasi mengenai masalah agama. Anda telah gagal untuk memenuhi itu. Keluhan kalian akan didengar. Kalian tahu hal-hal keagamaan yang lebih baik daripada aku. Jadi aku membutuhkan saran kalian pada masalah-masalah ini. Jika seseorang mencoba untuk mencemarkan nama raja di belakangnya, mencoba untuk mengubah orang-orang menentangnya, apakah itu dibenarkan? Itu tidak dibenarkan. Raja itu dianggap sebagai utusan wakil Allah. Dan apa yang dilakukan itu bertentangan dengan norma agama. Jadi kau menerima orang yang melakukan ini bertentangan dengan agama dan pelakunya juga pantas dihukum. Bisa kita mengistilahkan orangnya sebagai pemberontak. Tentu saja. Dia adalah pelakunya dan pantas dihukum. Aku harus mengatakan, Yang Mulia Raja sangat pintar. Dia memang pintar. Dia pandai menempatkan diri dalam berbagai situasi. Bisakah pemberontak dihukum di depan umum? Tentu saja. Anda boleh menghukumnya di depan semua orang. Katakan bagaimana aku harus menghukummu untuk kejahatan yang kau lakukan. Karena jika tidak, aku tidak adil pada mereka. Apa Anda mengejek kami, Yang Mulia? Kaulah yang telah mengejek diriku. Kau mencoba untuk menyebarkan isu bahwa aku tidak mengikuti nilai-nilai. Aku tidak pantas untuk tahta ini dan aku berbuat sewenang-wenang. Sebenarnya bahwa aku benar untuk agamaku. Aku masih mengikuti semua nilai-nilai dan Tuhan tahu akan hal itu. Aku tidak perlu membuktikan pada orang lain. Dan yang perlu kalian tahu, aku sudah membahas masalah ini. Bicaralah dengan imam masjid kerajaan. Mereka sudah menerima bahwa aku tidak bersalah. Yang Mulia Raja benar. Bahkan Saint Salim Christi yang terkenal itu setuju dengan dia. Mereka jelas tidak peduli dengan keunggulan otoritas keagamaan mereka ataupun perintah. Tapi kami hanya jalankan tugas kami. Ini adalah tugas kami untuk memastikan bahwa Islam diikuti oleh pemerintah. Tidak, Tuan. Kau imam dan aku raja. Kau otoritas keagamaan dan akulah penguasa kerajaan ini. Ini adalah tugasmu untuk memberikan saran jika aku membutuhkannya. Tapi kau tidak melakukannya. Kau mencoba untuk memulai pemberontakan. Kau tinggalkan jalan agama. Ikut campur dalam politik dan pemerintahan. Yang Mulia Raja benar. Tata kelola pemerintahan dan agama sangat berbeda. Ia adalah salah untuk menggabungkan agama dan pemerintahan. Tidak ada keraguan tentang itu. Kalian sudah melakukan dosa. Mereka telah berdosa. Sebagai raja, aku sudah memberikan kepentingan agamaku, tapi mereka mencoba untuk membuat sebuah pemberontakan dengan menggunakan nama agama. Anda mempermalukan kami. Jika aku tidak menghentikanmu sekarang, dan jika aku membiarkanmu mencampuri batas-batas antara agama dan politik, itu akan menjadi penghinaan terhadap agama. Dan aku tidak dapat mentoleransi itu. Anda sudah menghina agama dengan mendukung istri Anda. Anda bahkan tidak mencoba untuk membujuk dia untuk menerima Islam. Jika aku melakukannya, aku pasti akan malu pada diriku sendiri. Kau harus percaya pada Islam dan cinta dengan agama ini. Dan bila memaksa seseorang untuk mengubah agama ke dalam Islam adalah dosa.
menggunakan agama untuk mencapai tujuan politik adalah dosa yang lebih besar. Kau baru saja mengatakan bahwa mereka yang memfitnah raja adalah sebagai pemberontak. Orang-orang itu pantas untuk dihukum. Aku akan menghukum kalian berdua. Anda tidak bisa menghukum otoritas agama. Ini salah. Aku tidak akan menghukum otoritas agama, tapi aku akan menghukum orang-orang yang berdosa. Dan sekarang kau menganggap bahwa keputusanku ini salah. Pemberontak pantas diberi hukuman mati, tapi karena kau adalah bagian dari otoritas agama, maka aku memintamu, ada baiknya jika kalian pergi saja ke Mekah. Mungkin keadaan lingkungan di sana bisa membantu membersihkan pikiran. Kami akan menanggung biaya perjalanan. Aku pikir Anda harus membicarakan hal ini dengan kami. Hal ini sangatlah penting, Yang Mulia. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah jauh melakukan hal ini, tapi sekarang tidak. Aku nyatakan bahwa dari sekarang tidak akan ada gangguan agama dalam masalah politik. Aku akan ambil semua keputusan sendiri. Aku tidak akan membahas hal ini dengan siapapun. Setiap orang harus mengikuti perintah. Yang Mulia Raja sangat berpengetahuan. Meskipun begitu, dia sedikit rumit. Hari ini ulang tahunmu. Di belakang Amer, kita merayakan ulang tahunmu dengan cara yang besar-besaran. Iya, tapi ini kan di Agra, bukan di Amer. Jadi ini ulang tahun Ratu Joda. Salam Ibu, salam Bibi, salam Jiji Angga. Selamat datang Joda. Jiji Angga, tolong buatkan jus lavender khusus untuk Joda ya. Dia menyukai itu. Bagaimana Ibu bisa tahu, Bu? Aku tahu saat di Amer, ibumu saat itu selalu menghidangkan minuman itu. Itu benar. Ngomong-ngomong, kenapa Ibu memanggilku kemari? Apa ada sesuatu yang istimewa? Iya, benar sekali. Aku ingin mengujimu hari ini. Aku tidak mengerti, Bu. Ada yang perlu dimengerti. Ayo, duduklah. Kau ini adalah istrinya Jalal. Kau istimewa. Jadi kau harus punya pemahaman. Itu sebabnya aku ingin mengujimu. Apa pendapatmu tentang apa yang dilakukan Jalal di pengadilan khusus hari ini? Terima kasih. Jalal memberikan keputusan, tetapi apa yang kau pikirkan tentang keputusannya? Ini adalah ujianmu. Dan aku akan menilai jawabanmu. Keputusan yang diambil oleh Yang Mulia Raja itu sudah tepat, Bu. Karena dia tinggal dalam batas-batas nilai agama yang selama ini telah dianutnya. Dia menghargainya. Tapi keputusan ini melawan mereka melintasi batas-batas ini, jadi itu juga tepat. Lalu apa yang salah? Cara Yang Mulia mengambil keputusan itu yang salah, Bu. Biasanya Yang Mulia Raja mencari nasihat dari orang-orang penting yang berada di istananya. Bahkan hari ini banyak orang yang menghadiri pengadilan yang berpikir tentang Yang Mulia Raja dan kesejahteraan kerajaan ini. Ibu di sana, Bibi di sana, juga Jiji Angga. Tuan Atka yang dianggap sebagai ayah juga hadir di sana. Tapi Yang Mulia tidak mendiskusikannya dengan siapapun. Aku tidak menyukai ini. Hari ini keputusan Yang Mulia tepat dan dibenarkan. Tapi jika keputusan ini salah, maka itu akan menyebarkan pesan bahwa Raja adalah orang yang otoriter dan tidak mau mendengar siapapun. Itu buruk sekali. Jadi kurasa keputusan Yang Mulia Raja tepat, namun dalam prosesnya itu yang salah. Seharusnya bagaimanapun juga Yang Mulia mengajak diskusi orang-orang yang dicintai dan dipercayainya untuk mengambil keputusan. Dengan begitu orang-orang yang dipercayai oleh Yang Mulia merasa bahwa mereka dihargai. Bagus sekali Joda. Aku tidak memperhatikan aspek ini. Ratu Joda, jawabanmu masuk akal seperti yang diharapkan. Tidak diragukan, kau sangat cerdas, Joda. Jadi apakah kesimpulannya? Aku lulus dari tes yang Ibu berikan padaku? Tentu saja. Salam Ratu Rukaya. Salam Ratu Joda. Apa kau baik-baik saja? Apakah aku kesini untuk menanyakan kesehatanku atau untuk mengetahui jika aku merasa buruk Yang Mulia telah menghabiskan malam bersamamu, Ratu Joda? Tidak, Ratu Rukaya. Aku tidak ingin mengetahui hal itu.
Tapi biarkan aku memberitahumu sesuatu, Ratu Joda. Yang mulia telah berjanji untuk menghabiskan malam denganku. Tapi kau mencuri kesempatan itu, mengklaim hakmu pada sesuatu. Berbeda dari merampas hak-hak orang lain. Pokoknya, Yang Mulia hanya menghabiskan 1 malam bersamamu. Itu tidak masalah untukku. Apakah kau akan merasa buruk jika tahu bahwa dia menghabiskan lebih dari 1 malam denganku? Kelihatannya kau belum tahu, Ratu Rukaya. Di Amer Yang Mulia Raja menghabiskan setiap malam denganku. Tidak hanya di Amer. Yang Mulia juga menghabiskan setiap malam selama perjalanan kami menuju ke Agra. Apa kau tidak tahu itu? Aku tahu. Kalian bersama-sama cukup dekat satu sama lain. Benar kan? Ratu Rukaya, aku benci Yang Mulia. Aku tidak ingin tinggal bersamanya. Aku membencinya. Jika Yang Mulia Raja mendengarkanmu, tolong katakan padanya untuk tidak menemuiku lagi, karena aku membencinya. Kau telah mengatakan hal tentang dirinya. Kau begitu bangga menjadi perawan. Kau terdengar begitu marah dan sinis. Kau lucu sekali pada saat itu. Sekarang, 1 malam sudah cukup. Melupakan apapun yang kau katakan tentang dia. Semua daya tahanmu mencair di malam badai itu, Ratu Joda. Jadi katakan padaku, Ratu Joda. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan kebencianmu ketika Yang Mulia Raja menyentuhmu untuk pertama kalinya. Melakukan lebih dari sekedar menyentuhmu. Ratu Rukaya, selama ini aku berpikir Yang Mulia Raja telah memberitahumu segala sesuatunya. Karena kau bukan hanya permaisuri utamanya, tapi kau juga teman terdekatnya sejak kecil, bukankah begitu? Jadi, aku tidak keberatan dengan caramu mencoba mengejekku seperti ini. Tapi aku benar-benar sedih tentang kenyataan bahwa kau tidak tahu seluruh kebenaran. Mengapa Yang Mulia Raja tidak memberitahumu apa yang dia lakukan denganku malam itu? Oh, begitu? Jadi kau ingin mengingat kejadian malam itu? Mengapa kau tidak memberitahuku apa Yang Mulia telah lakukan padamu? Yang Mulia menghormati janjinya dan keinginanku. Yang Mulia tidak melakukan apapun. Dia tidak melakukan seperti yang kau pikir dia lakukan. Aku tahu betul apa yang terjadi antara aku dan dia. Tapi aku benar-benar terkejut. Karena kau tidak tahu kebenaran tentang hal itu. Pokoknya, bagiku tidak masalah jika kau menghabiskan malam bersama dengan Yang Mulia. Dan aku benar-benar yakin bahwa Yang Mulia Raja tidak akan menyeberang batasan yang kami sepakati kecuali aku memberinya izin untuk melakukan hal itu. Menurutku, kau sekarang sudah kehilangan hak-hakmu. Aku tidak meminta Yang Mulia Raja untuk tetap denganku tadi malam. Dia yang memutuskannya untuk tetap denganku. Seandainya aku tahu bahwa tadi malam seharusnya dia datang untuk menemuimu, aku pasti akan menyuruhnya untuk datang ke tempatmu. Karena aku masih tidak memiliki keinginan untuk menghabiskan malam dengan Yang Mulia. Dan aku juga tidak ingin memisahkanmu dan dia. Hari ini ulang tahunmu. Di belakang Amer, kita merayakan ulang tahunmu dengan cara yang besar-besaran. Iya, tapi ini kan di Agra, bukan di Amer. Jadi ini ulang tahun Ratu Joda. Salam Yang Mulia Raja ingin melihatmu di ruang permainan. Katakan pada Yang Mulia bahwa aku lelah. Aku ingin istirahat. Joda, kenapa kau melakukannya? Kenapa kau menolak untuk bertemu Yang Mulia? Yang Mulia Raja mengutarakan keinginannya untuk bertemu denganmu. Moti, aku melakukan hal ini memang dengan sengaja. Dalam hal ini kau keliru. Jika suami ingin bersama istrinya, sang istri harus pergi kepadanya. Ini adalah sebuah tugas untukmu. Kau harus menurutinya. Tapi tidak benar jika seorang istri menghalangi hak-hak istrinya yang lain. Moti, sejujurnya aku tidak keberatan menemui Yang Mulia Raja. Tapi ada orang lain yang tidak menyukainya. Siapa itu? Ratu Rukaya. Perhatian semua!
Semuanya dimohon berdiri. Raja Hindustan, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Joda, aku sudah menyuruhmu. Apakah kau menolak untuk bergabung denganku? Aku lelah yang mulia, jadi aku ingin istirahat. Jadi kau menolak untuk bergabung denganku dengan dalih ingin istirahat. Kau salah mengerti. Kau selalu saja seperti ini. Apa tidak bisa aku beristirahat pada malam hari? Tentu saja kau bisa. Tapi aku hanya ingin memainkan permainan bersama. Aku tidak bisa menerima jika seseorang menolak apa yang menjadi keinginanku. Kenapa? Apakah harus bahwa aku harus menampilkan diri untukmu setiap kali kau memanggilku? Tidak, Joda. Itu adalah normal. Lalu apa perbedaan antara ratu dan pelayan? Selain itu, kau memanggilku ke ruang permainan. Padahal selama ini yang aku tahu, kau telah bermain di sana dengan Ratu Rukaya. Jadi kurasa lebih baik jika kau bermain dengan Ratu Rukaya. Lagi pula, aku tidak ingin menghilangkan hak-hak Ratu Rukaya. Ini berarti Rukaya telah mengungkapkan kemarahannya padamu. Aku tidak ingin memberitahumu apapun mengenai hal ini. Joda, aku sudah mengerti bahkan jika kau tidak memberitahu padaku. Tapi biarkan aku memberitahu sesuatu padamu bahwa kau tidak bisa mengambil tempat Rukaya apapun alasannya. Karena tidak seorang pun bisa mengambil tempatnya. Aku tahu itu yang mulia. Jadi aku ingin kau mengatakan hal itu langsung kepada Ratu Rukaya. Dia pasti akan menyukainya. Apalagi yang Rukaya katakan padamu. Aku tidak bisa memberitahumu tentang pembicaraan kami berdua yang mulia. Pokoknya, apa yang akan kau lakukan jika aku memerintahkanmu? Aku mengerti. Kau boleh menghukumku karena aku tidak mematuhi keputusan yang mulia. Aku akan menerimanya. Jadi kau siap untuk menanggung hukuman. Kau telah menghukumku di belakang Amir. Tentunya kau masih ingat hal itu. Jadi, apa hukuman untukku? Pikirkan tentang itu, Joda. Jika kau menolak sebagai ratu, kau akan tidak menghormati kata-katamu sendiri. Baiklah. Dan sebagai hukuman, jangan minta aku melakukan sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Jangan khawatir, Joda. Aku tidak akan mengatakan apa-apa untuk menyakitimu. Tapi harus kukatakan, kau ingin memutuskan hukumanmu juga. Kau adalah seorang penyanyi yang sangat bagus. Jadi aku ingin kau bernyanyi untukku. Aku akan pergi setelah mendengarmu bernyanyi. Sebuah lagu pada jam seperti ini. Kenapa? Kau sudah membuat kesalahan. Jadi kau harus menanggung akibatnya. Iya, tapi aku... Dan sekarang waktu yang tepat untuk memberikan hukuman padamu. Tidak bisakah kau melakukan banyak hal ini untukku? Bernyanyilah. Tidak cuma istri, tapi kau ratu. Kau ratu yang berbakat. Selamat malam, Joda. Ada apa, Adga? Apa yang telah terjadi hingga kau tidak mau menungguku?
Ada yang ingin bertemu dengan Anda yang mulia, tapi ini sesuatu yang tidak bisa dikatakan di depan semua orang. Baiklah, panggil dia masuk. Salam yang mulia. Katakan, bagaimana keadaan? Semuanya tidak begitu baik. Aku punya kabar buruk tentang adik ipar Anda. Apakah tentang Syarifuddin? Tidak. Ini tentang adik ipar Anda yang lain, yaitu Abul Malik. Abul Malik? Ia menikah dengan saudara tiri Anda yang mulia, Fakhur Un-Nisa. Dia istri lain Kaisar Humayun, menantu laki-lakinya Mahasucam. Ya, dia Abul Malik. Aku pernah mendengar, dia pejuang yang tepat dan cermat. Dia punya keinginan yang besar. Dan aku telah membenarkan kabar. Dia mencoba untuk menyerang kota Agra yang mulia. Jadi, dia mencoba untuk menyerang Agra. Dia ingin mengambil keuntungan dari hubungan ini. Yang mulia raja tidak akan membayangkan bahwa Abul Malik akan menyerang kota Agra. Dia bahkan tidak akan membayangkan bahwa aku akan menghancurkannya sebelum ia menyerang. Dengar, Adgah Khan, Sahabuddin, Bahadur Khan, dan kau adalah komandan yang tepat dan cermat. Hancurkan dia sebelum melancarkan serangan. Perintah siap dilakukan, Yang Mulia. Abul Malik, orang-orang yang selama ini tidak pernah bisa berubah, tapi aku akan mengubah nasibnya. Hari ini ulang tahunmu. Di belakang Amer, kita merayakan ulang tahunmu dengan cara yang besar-besaran. Iya, tapi ini kan di Agra, bukan di Amer. Jadi ini ulang tahun Ratu Joda. Apa kau tidak puas dengan hukumanmu yang kau berikan padaku semalam? Kenapa pagi-pagi kau sudah di sini? Aku tahu kau seorang penyanyi hebat, tapi aku tidak bersemangat untuk mendengarmu bernyanyi di pagi hari. Aku tinggalkan sesuatu yang istimewa di sini tadi malam. Aku ingin mengambilnya. Ini dia. Aku telah temukan. Bukankah ini aneh, Ratu Joda? Aku tinggalkan benda yang indah di sini tadi malam. Kau bahkan tidak menyadarinya. Kau suka membaca, kan? Sebelumnya kau membaca sebuah buku yang diberikan oleh Ratu Salimah. Ini adalah bagawan kita. Aku yakin kau sudah hafal, seperti ayat rahim yang telah dibacakan kepadamu. Ngomong-ngomong, aku tahu lebih banyak daripada rahim. Aku akan mengajarkanmu. Aku tidak menerima bantuan. Tapi aku akan mengajarkan ayat dari Gita sebagai balasannya. Baiklah. Reva, kenapa kau belum membawa bunga untuk Dewa Krishna? Aku selalu harus mengingatkanmu. Moti, ada apa ini? Letakkan piring-piring itu di sana dan pergilah. Moti, aku mau minta sesuatu. Tolong jawab aku ya. Kau menjadi pelupa setelah datang ke Agra. Tapi tidak ada yang salah dengan ingatanku. Biar aku mengingatkan padamu ya. Hari ini ulang tahunmu. Di belakang Amer, kita merayakan ulang tahunmu dengan cara yang besar-besaran. Iya, tapi ini kan di Agra, bukan di Amer. Lalu kenapa? Ini masih ulang tahunmu. Semuanya begitu berbeda di Amer pada hari ini. Sedekah akan diberikan pada orang-orang miskin dan di sana akan menjadi perayaan yang besar. Aku berharap kita bisa melakukan semua itu di sini. Moti, bicaranya pelan-pelan. Aku tidak ingin Yang Mulia Raja tahu tentang hari ulang tahunku. Begitu banyak yang sudah terjadi selama perjalanan kita. Bahkan para imam menentang Yang Mulia itu juga karena aku. Jadi kenapa kau ingin merayakan ulang tahunku? Ada keributan besar karena kunjungan ke kuil saat itu. Bagaimana jika hal-hal buruk terjadi karena hari ulang tahunku? Tapi Joda, aku hanya... Tidak, aku tidak ingin mendengarnya. Berjanjilah, kau tidak akan mengatakan ini pada siapapun. Ayo janji. Baiklah kalau begitu. Sesuai dengan keinginanmu, aku tidak akan memberitahu siapapun. Tapi aku bisa merayakan ulang tahunmu dengan cara yang aku inginkan. Kau ini benar-benar keras kepala, Moti. Baiklah, jika ini yang kau inginkan, aku tidak keberatan. Kau mau kemana, Rahim?
Apa kau marah padaku? Kau bahkan tidak menyapaku. Maafkan aku yang mulia, aku tidak punya waktu. Banyak yang harus aku kerjakan. Apa yang harus kau kerjakan? Katakan, mungkin aku bisa membantumu. Tidak, kau tidak bisa membantuku. Karena kau tidak dekat dengan Ibu Joda seperti aku. Hanya orang-orang terdekat yang bisa melakukan sesuatu di hari ulang tahunnya dan memberikan hadiah padanya. Jadi ini hari ulang tahun Joda? Iya, tapi dia tidak mau ada yang tahu. Dia bahkan tidak memberitahuku. Aku sedang bermain dan aku mendengarnya. Sekarang, bolehkah aku pergi? Aku harus berpikir apa yang bisa kulakukan untuk Ibu Joda supaya dia bisa bahagia. Satu hal lagi, jangan bilang siapa-siapa. Itu yang Ibu katakan kepada Motibai. Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun. Selamat tinggal. Jadi ini hari ulang tahun Ratu Joda.